agenda-agenda yang sudah mereka istiqomahkan sebetulnya di pesantren seperti itu. Sebenarnya nggak banyak yang biasa di pesantren targetnya 5 juz, nanti di rumah 1 juz saja, jangan sampai nggak berjalan tilawannya. Begitupun amal-amalnya yang lain. Kalau nanti setelah ini akan juga diumumkan ya, di slide PowerPoint ini. Ya, tanpa berpanjang kala, mungkin dikarenakan Ustaz Mahmud juga sudah hadir, insya Allah kita akan mendengarkan sedikit penyampaian dari Ustaz Mahmud terkait tema kita hari ini, yaitu adalah membantu anak-anak kita untuk produktif selama libur di bulan Ramadan. Ya. Pertama-tama mungkin sedikit saya perkenalkan ya, mungkin ada yang mungkin baru mengenal Ustaz Mahmud. Ini adalah salah satu guru kita juga, guru kami juga di Kriya Quran. Beliau aktif juga untuk mengajar kami setiap Sabtu ya tadi, 2 pekan sekali untuk belajar bahasa Arab. Dulu anak-anak juga sempat belajar dengan Ustaz Mahmud dulu terkait tafsir ya Ustaz. Tapi sekarang sudah fokus ke guru-gurunya dulu untuk belajar bahasa Arab. Beliau juga aktif sebagai mudir di pesantren PPTQ Al-Adror di Solo. Ulil Albab, ya, Ulil Albab di Karanganyar, sekitar Solo ya. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan dalam amanah yang diemban oleh beliau. Langsung saja, singkat cerita saya berikan kepada Ustaz Mahmud untuk berikan materi kepada kita semua hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث شريف الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات بما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kita hormati bersama Ustaz Ibrahim Razim selaku pengasuh Kriya Quran dan seluruh para asatidzah dan ustadzat yang hadir pada kesempatan kali ini, juga tidak lupa para wali santri, Bapak Ibu yang hadir baik yang offline maupun yang online. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tetap segar, bugar, tegar walaupun terasa lapar. Di tengah-tengah katanya PPKM sudah bubar tapi penyakit lain masih menyebar. Semoga kita semuanya selamat sehingga tidak sampai tertular dan terpapar. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabiuna wa qudwatuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak membimbing kita sehingga kita bisa mengerti mana hak, mana batil, mana ma'ruf, mana mungkar, mana salah dan mana yang benar. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan satu tema yang saya kira di telinga kita bukan tema asing tetapi penting, bukan terlalu baru tetapi perlu. Dan ini bukan bentuk sensasi, tapi semoga menjadi motivasi, yakni menjaga produktivitas anak di bulan suci Ramadan. Sebelum itu mungkin saya diminta juga untuk menyampaikan tentang keutamaan Ramadan sebagai mukadimah. Nanti di belakang kita akan sampaikan tentang bagaimana peran dan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik, sekaligus apa saja yang harus kita berikan kepada anak-anak kita dalam rangka mengisi liburan di bulan suci Ramadan tahun ini. Tapi itu sekalian sebagaimana yang kita tahu dan sering kita dengar dalam berbagai macam ceramah dan kesempatan,
bahwa Ramadan adalah bulan yang istimewa, mulia, tiada tara, tiada banding, tiada tanding selamanya di antara sekian banyak bulan yang ada. Dan ini terbukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dari 12 bulan yang ada. Dan ini mengindikasikan bahwa memang Ramadan istimewa, berbeda dari yang pernah ada. Sebagaimana Allah tuangkan di dalam surat 185 ketika Allah menjelaskan secara tegas dan lugas, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sesuatu nama dalam Al-Quran, pasti di balik itu semua ada hikmah, arti, dan makna. Yang itu tidak semuanya berarti sia-sia karena ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah melakukan sesuatu dan membuat sesuatu semuanya sia-sia, pasti di balik itu semua ada makna dan hikmah. Itulah sebabnya kenapa Ramadan berbeda dari yang ada, karena memang Ramadan mulia dan istimewa. Kalaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah sebutkan dalam ayatnya tentang 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36 pojok bawah sebelah kiri, ketika Allah mengatakan inna iddatas syuhuri indallahi la'asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah enggak tegaskan dan Allah tidak jelaskan apa saja rincian 4 bulan yang ada. Walaupun penegasan dan penjelasannya adalah salah satu sardun wa wahidun fardun. 3 berturut-turut, 1 yang terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang terpisah adalah apa Bapak Ibu? Yang terpisah dari 4 bulan yang mulia adalah Rajab. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak sebutkan dalam ayatnya. Secara implisit Allah sebutkan, eksplisitnya rinciannya enggak ada. Berbeda dengan Ramadan, Allah tegas, lugas, jelas, Syahrul Ramadan eksplisit tersurat dalam Al-Quran. Dan setiap kali apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu pasti punya makna dan bobot tersendiri. Seperti Allah sebutkan tentang Fir'aun. Pasti Allah nggak sia-sia sebut nama Fir'aun itu. Kenapa nggak yang lain aja? Padahal raja-raja yang dulu juga banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan nama Abu Lahab. Allah sebutkan nama Luqman. Allah sebutkan Maryam dan sebagainya. Nama-nama disebut dalam Al-Quran itu bukan karena iseng dan Allah main-main belaka hanya sekedar untuk menambahi ayat Al-Quran, tidak. Tapi itu pasti punya makna dan bobot tersendiri. Dan ini terbukti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam banyak ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih Ramadan sebagai tempat dan waktu yang tepat untuk turunkan satu kitab suci sebagai penutup semua agama. Dan Allah tidak pilih bulan lain. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran sebanyak 2 kali, bukan di bulan lain. Yang pertama 30 juz. Ketika Allah turunkan dari Al-Hayy Muhammad ke Baitul Izzah, itu 30 juz langsung. Jangan tanya cetakan mana dan penerbit mana. Karena waktu itu belum ada percetakannya dan belum ada penerbitnya. Allah turunkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan 30 juz langsung pada malam Qadar, malam yang paling mulia, yang khairun min alfi syahr. Dan Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan saja. Nggak ada bulan lain yang ada Ramadannya, yang nggak ada Lailatul Qadarnya kecuali Ramadan. Ketika Allah turunkan untuk yang kedua kali, tahapan yang kedua kepada Rasulullah, tidak di bulan lain. Padahal itu kan berbeda waktu, berbeda masa. Tidak langsung pada satu bulan itu. Maka Allah pilih bulan Ramadan berikutnya kepada Rasulullah SAW pada tanggal 17 Ramadan, wafi riwayatin tanggal 21 Ramadan, sebagaimana disebutkan dalam Ar-Rahiqul Maktum oleh Al-Mubarakfuri. Terlepas daripada khilaf tanggal 17 atau tanggal 21, yang jelas Allah tidak pindahkan turunnya Al-Quran dari langit Baitul Izzah kepada Rasulullah di bulan yang lain. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Syahrul Ramadan itu tidak sia-sia, karena memang punya makna dan punya hikmah.
Sehingga dalam bulan Ramadan terkumpullah 4 keutamaan, 4 kesucian, dan 4 kesakralan. Yang pertama, kesakralan Al-Quran itu sendiri. Diturunkan di malam yang sakral di Lailatul Qadar. Di bulan yang sakral dan suci, di bulan suci Ramadan. Dan Allah turunkan kitab suci di malam yang suci, di bulan yang suci kepada manusia tersuci di muka bumi, yakni Nabi Muhammad SAW. Ini menambah bobot dan kualitas daripada Ramadan. Sehingga wajar kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu-satunya bulan dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan saja, karena memang beda, istimewa dan mulia dibanding dengan bulan yang pernah ada. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala ingin tambahkan bobot Ramadan itu dengan apa? Kata Rasulullah SAW, hari-hari Ramadan itu bobot dan kualitasnya berbeda dengan bulan-bulan lain. Sekalipun hari-harinya sama, panas, dingin, adem, ayem, sama. Tapi bobot dan substansinya itu berbeda dengan bulan-bulan lain. Makanya Rasulullah katakan seandainya ada orang dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i membatalkan puasa di bulan Ramadan, nggak terbayarkan, nggak bisa dikompensasi, nggak bisa diganti dengan puasa setahun penuh seandainya dia mampu puasa setahun penuh yang tidak ada Ramadan. Saking apanya? Saking berbobotnya, saking berkualitasnya, saking mulianya, sehingga tak tergantikan dengan puasa setahun penuh. Rasul katakan, man aftara yauman min ramadana min ghairi udhrin wala marad lam yaktihi shaum dahri wa insama. Barang siapa yang membatalkan dengan sengaja di bulan Ramadan sehari saja tanpa ada alasan syar'i, bukan karena pergi ataupun menstruasi, maka tak tergantikan satu hari Ramadan itu dengan puasa setahun penuh, walaupun dia mampu melakukannya. Berarti kalau dia tidak mampu dan tidak melakukan puasa 30 hari dalam Ramadan, nggak akan mungkin bisa tergantikan puasa 30 tahun seandainya dia mampu 30 tahun berpuasa. Ini hadis ini dhaif memang, tetapi diperkuat oleh hadis riwayat Ibnu Khuzaimah yang disahihkan oleh Albani. Di mana Rasulullah SAW pernah memberikan ancaman bagi mereka yang membatalkan puasanya sebelum waktunya. Satu saat Rasulullah SAW sedang tidur bermimpi, diajak oleh 2 orang untuk naik dan mendaki sebuah bukit. Melihat bukit yang begitu tinggi, Rasul mengatakan, aku nggak mampu naik bukit setinggi itu. Kata 2 orang ini, aku bantu kau sampai ketinggian itu. Akhirnya Rasulullah pun diajak dan dibantu sampai puncak bukit tersebut. Sesampainya di sana Rasulullah mendengar cerita wang-wangan yang begitu memekakkan telinga Rasulullah SAW dan memancing Rasulullah bertanya kepada 2 orang itu, suara apa itu? 2 orang ini menjawab, itu adalah suara ahli neraka. Tak lama kemudian Rasulullah menoleh ke lembah di samping gunung itu. Ternyata di sana banyak orang yang bergelantungan, kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya robek, keluar darah segar. Rasul bertanya, mereka siapa? Kata 2 orang ini, haula'il ladzina yuftiruna qabla takhillati siyamihim. Mereka adalah orang-orang yang sudah berbuka sebelum waktunya. Bukan tidak berpuasa. Kurang berapa menit, kurang beberapa detik, dia nggak kuat, nggak tahan, minum dulu, makan dulu sebelum takdir tiba. Itu saja hukumannya, sanksinya adalah gantung oleh Allah Subhanahu wa taala, kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya robek, keluar dari mulutnya darah segar. Itu sebagai ekspresi ketidaksabaran dan keserakahan. Menahan lapar sedikit saja nggak tahan, sebelum waktunya sudah berbuka, maka nanti dirobek mulutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar dari mulutnya robek itu darah segar. Ini lagi-lagi memberikan indikator bahwa Ramadan beda dengan bulan-bulan lain. Maka wajar kalau kita tarhib Ramadan. Nggak ada bulan-bulan lain itu pakai tarhib. Karena nggak tarhib Muharram, nggak ada. Tarhib Sya'ban juga nggak ada. Tarhib bulan Dzulhijjah juga nggak ada. Yang ada itu tarhib Ramadan. Beda. Suasananya juga beda.
Karena memang bobotnya juga berbeda. Ya, kualitasnya juga berbeda. Nilainya juga berbeda dengan bulan-bulan lain. Itulah sebabnya kenapa Allah sebutkan tadi. Kemudian bukti lain bahwa ini memang berkualitas dibanding dengan bulan-bulan lain. Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan satu-satunya bulan yang mampu menghapus dosa-dosa masa lalu tanpa batas. Puasa di bulan Ramadan itu mampu menghapus dosa-dosa kecil kita yang tanpa batas, bukan setahun yang lalu, bukan 2 tahun yang lalu, bukan 3 tahun, tapi puluhan tahun yang lalu dihanguskan oleh Allah dengan syarat puasanya imanan wahtisaban. Maka Rasulullah katakan man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, dasarnya iman bukan karena ikut-ikutan. Dan ihtisaban hanya ingin mencari ridha Tuhan, bukan karena pencitraan menjelang pemilu biar terpilih, bukan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ampunan. Tapi bagi siapapun bukan karena iman dan niatnya ingin mendapatkan pujaan dan pujian, maka jangan harap dapat ampunan. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, dengan tegas dan lugas Allah katakan menggunakan kata pasten. Ghufira itu kata pasten. Fi'il madhi menggunakan masa lalu. Masa lalu itu adalah sesuatu yang pasti. Semenit yang lalu adalah kepastian, 10 tahun belum tentu. Ghufira lahu, telah diampuni. Lalu apa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma taqaddam, sesuatu yang lewat. Sesuatu yang lewat berarti kan kapan aja yang lewat kan? Apa sih yang lewat? Dijelaskan dengan min bayannya, min gambihi, dari dosa-dosa. Berarti nggak ada batas setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Dosa kecil kita hangus, lebur, hancur, tak tersisa. Karena ma taqaddama min dambih. Dosa kecil kita hilang semua. Kalau dia besar dengan taubatan nasuha. Berbeda dengan puasa Asyura tanggal 10 Ramadan, tanggal 10 Muharram, yang hanya menghapus dosa setahun yang lalu. Beda dengan puasa Arafah yang harus hanya menghapus 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Rasul katakan, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanatal madiyah. Atau wa fi riwayatin allati qabla. Puasa Asyura itu hanya menghapus 1 tahun yang lalu dari dosa kecil kita. Puasa Arafah, saumu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa Arafah itu menghanguskan, menghancurkan, meleburkan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ramadan tidak ada batasan, ma taqaddama min dzambi. Setahun tidak, 2 tahun, semuanya yang lalu-lalu sudah dihanguskan oleh Allah. Inilah bedanya dengan bulan-bulan lain. Maka harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Peluang ini jangan sampai lewat karena kesempatan belum tentu datang 2 kali. Makanya Rasulullah SAW sangat heran. Kalau ada orang yang sudah memasuki dan menjumahi Ramadan, ternyata setelah Ramadan lewat, sirna dari hadapannya, ternyata dosanya masih tersisa. Lalu selama Ramadan ngapain aja? Kok sampai setelah Syawal dia dosanya masih ada? Padahal ini adalah penghapus dosa. Ramadan ini penggerus dosa, penghancur dosa, pelebur dosa. Kok setelah Ramadan masih ada? Rasulullah heran lihat umatnya kayak gitu. Maka Rasulullah katakan, rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha falam yughfar. Heran aku melihat umatku ini celaka, durhaka banget ini. Ada orang yang ketemu Ramadan, setelah Ramadan lewat, biasanya masih tersisa. Lalu ngapain aja dalam Ramadan itu? Puasa kagak, tarawih kagak, gitu kan? Sedekah kagak. Ya nggak bisa menghilangkan kalau hanya ketemu nggak ngapa-ngapain. Syaratnya minimal soma Ramadana iman dan ihtisaban. Syaratnya minimal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala hanguskan, hancurkan, leburkan semua dosa-dosa masa
lalu tidak. Itulah keutamaan, keistimewaan, dan kelebihan daripada Ramadan yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Ini dilewati aja karena waktunya nggak cukup ya. Makanya kalau seseorang tidak memahami bahwa Ramadan itu bukan hanya sekedar puasa, makan dan minum, mulutnya masih berucap yang kotor, yang jorok, yang porno, kemudian jempolnya juga tidak terkendali, medsosnya terus ya forward share gitu ya, nggak terkendali. Itu sama saja puasanya tidak batal sih, tapi tidak bermakna. Maka Rasulullah katakan, malam yada qaula zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, perbuatan dusta, maka Allah nggak butuh dari kita yang cuma haus dan dahaga. Allah nggak butuh dari kehausan kita, kedahagaan kita. Allah nggak butuh kelaparan kita. Allah nggak butuh itu. Silakan Anda lapar, silakan Anda haus. Tapi itu percuma di mata saya. Anda memang gugur kewajibannya, tapi Anda tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena mulutnya tidak ikut puasa, matanya tidak ikut puasa, kupingnya nggak ikut puasa, tangannya ikut puasa, kakinya nggak ikut puasa, hatinya ikut puasa, pikirannya nggak kuat ke puasa. Itu kata Rasulullah SAW seperti orang tidak melakukan apa-apa. Maka kam min sha'imin laisa min siyami ilal ju' wal 'atash. Hanya orang berpuasa, dan ini puasa awal. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal 'atash. Lapar dan dahaga. Ini atos Arab, bukan atos Sunda. Apalagi atos Jawa, itu beda. Ya. Atosnya orang Sunda sampun, ya, selesai. Kalau atosnya orang Jawa keras. Makanya ada guyonan, ini sekedar iseng dan intermezzo. Ada orang Sunda, maaf lagi BAB. Orang Jawa lagi BAB, yang ngantri itu orang Sunda. Kang, atos di mana mencret lo? Atos gitu ya. Maksudnya BAB-nya tidak atos. Maksudnya atos itu selesai apa belum? Nah, dia pahamnya atos itu keras, gitu ya, intermezzo aja. Nah, bagaimana agar, gitu ya, agar puasa kita ini bermakna, maka minimal ada 4 bekal yang harus kita siapkan. Bekal mental spiritual, ya, bekal ilmu dan akal atau intelektual, bekal infak mal, bukan infak mall. Yang keempat, fisik Anda. Karena ini yang akan membuat kita menjadi sukses meninggalkan Ramadan ini dengan penuh bahagia. Ya, pertama adalah bekal mental spiritual. Dengan mental spiritual yang kita peroleh dari puasa ini, sehingga kita berikhlas ria kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala amal dan mampu menahan nafsu, menahan syahwat kita, itu berarti kemenangan kita. Kita tahan lapar, tahan haus, tahan ngomong jorok, tahan berbuat dosa, bahkan tahan berhubungan badan dengan istrinya, suaminya yang halal kalau hari. Kita ini bukan dilarang yang haram, yang halal saja dilarang oleh Allah. Jangankan yang haram, yang halal aja dilarang kan? Ini berarti kita sudah memiliki bekal mental spiritual yang cukup. Kalau enggak bakalan itu. Itulah sebabnya kenapa bujangan-bujangan yang jomblo-jomblo itu ketika belum mampu untuk menikah disuruh puasa. Bukan disuruh ke kafe-kafe terus, tapi disuruh puasa. Ya. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijah. Dengan puasa itu menjadi benteng. Karena disitulah dia akan bisa mengendalikan dan mengekang nafsu dan syahwatnya. Berarti di situ ada peningkatan kualitas mental spiritual. Yang kedua adalah bekal ilmu dan akal, karena semua yang kita lakukan dari puasa ini harus berdasarkan ilmu, nggak boleh sekedar ikut-ikutan dan taklid.
karena puasa adalah kewajiban, maka memahami ilmu tentang puasa juga wajib. Ma'ala yatimul wajib illa bi wajib. Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Berarti memahami ilmu fikih siam hukumnya wajib. Itu agar kita tidak salah langkah dan kemudian kita tidak paham, sudah batal ternyata puasa terus. Sehingga tidak hati-hati dan waspada. Yang ketiga adalah bekal mal. Karena Ramadan adalah bulan-bulan yang diharuskan, dianjurkan memperbanyak infak, di mana Rasulullah SAW kalau sudah memasuki Ramadan seperti ini, bagaikan angin yang berhembus kencang, tidak takut miskin dan fakir. Maka kita minimal punya tabungan Ramadan, tabungan infak Ramadan. Ibarat orang punya tabungan haji, kita punya tabungan Ramadan. Yang keempat adalah persiapan fisik handal, karena Ramadan ini menguras tenaga, menguras energi. Yang biasanya tidak bangun malam harus bangun malam, setelah bangun malam untuk sahur tidak lama lagi, kemudian dia harus pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh ada ceramah kultum, pulang siap-siap kerja, pulang sore sudah maghrib sampai di rumah capek, nggak lama lagi kita pergi ke masjid sholat tarawih kita harus sampai jam 10 malam pagi, kita bangun lagi sahur. Kalau tidak didukung oleh fisik yang handal dan prima, kita mungkin sudah jatuh pingsan. Maka harus dijaga kesehatannya minimal ya, yang kita konsumsi 4 sehat, 5 sempurna, 6 madu katanya. Ya, biar tambah sehat. Nah, itulah beberapa bekal yang perlu kita siapkan dalam rangka mendukung suksesnya Ramadan kita. Nah, kita mulai masuk. Baru mukadimah tadi. Ya. Mukadimahnya panjang, ini mukadimah Ramadan saja. Oke, di sini bahwa peran orang tua dalam mendidik anak secara Islam. Ayatnya sudah populer di telinga kita, tegas, jelas, lugas. Bahasanya perintah. Dan ini dipanggil ada orang beriman. Ya ayyuhalladzina aman. Siapa yang merasa mukmin pasti noleh dengan panggilan ini. Ibarat orang kalau ibu-ibu ya, di depan rumahnya ada tukang sayur sama tukang bakso. Yang kita panggil tukang sayur, pasti yang noleh tukang sayur. Tukang bakso walaupun di depan kita, karena bukan dia yang dipanggil, nggak noleh. Sama dengan ini, Allah menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu untuk menarik perhatian orang beriman. Kalau merasa beriman, dia noleh terhadap panggilan Allah. Dan setiap panggilan Allah, kata-kata ya ayyuhalladzina amanu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, perintah melaksanakan ketaatan. Dan yang kedua, perintah meninggalkan kemaksiatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il amr. Fi'il amr itu kalau dalam usul fikih, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya semua kata perintah dalam Al-Qur'an maupun hadits pada dasarnya hukumnya wajib, illa ma dallat dalil wal khilafi, kecuali ada dalil yang menentang. Sepanjang belum ada dalil menentangnya, berarti perintah ini hukumnya wajib. Dan wajibnya bukan wajib ya sosial, tetapi wajib personal, fardu ain. Karena Allah perintah siapa? Anfusakum, dirimu dulu. Berarti itu kan pribadi personal, bukan orang lain. Selamatkan dirimu. Tapi jangan hanya egois menyelamatkan diri saja. Ada tanggung jawab lingkungan Anda yang paling dekat adalah wa ahlikum, keluargamu, anak, istri, kemudian cucu dan sebagainya. Itu semua adalah keturunanmu yang harus segera diselamatkan dari ancaman neraka. Ancaman neraka itu akibat apa? Akibat dosa, kemaksiatan dan kemungkaran kita. Berarti yang kita harus lakukan adalah menjauhi segala hal yang menjerumuskan kita ke dalam neraka itu. Berarti anak kita harus kita jaga, diri kita juga harus kita jaga. Jangan sampai kita terancam neraka. Dan bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ adalah bahasa perintah, berarti adalah kewajiban kita menyelamatkan diri, dan lingkungan terdekat kita adalah keluarga. Dan ini tidak boleh ditawar. Dan kita semuanya adalah pemimpin di rumah kita, di tengah masyarakat kita, bahkan kita pemimpin untuk diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tegas di situ. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Di situ secara tegas Rasul mengatakan warajulu ra'in ala ahli baiti. Seorang laki-laki, suami,
adalah pemimpin. Ya, menjadi pemimpin dalam keluarganya ala ahli baitihi. Istri, suami, anak, cucu, dan lain sebagainya. Kalau ada ibu, ada bapak, ada kakak, termasuk di dalam itu. Ke atas, ke bawah, ke samping. Itu al. Ya, rahim ala ahli baiti. Wal mar'atu, sementara istri itu juga ra'iyatun, ya. Ra'iyatun ala ahli baiti. Wah, disitu dikatakan ala ahli baiti, ala ahli baiti zawjiyah wa waladiha. Tanggung jawab seorang istri adalah menjaga keluarganya, menjaga rumah suaminya dan anak-anaknya. Anak siapa? Anak suami. Ketika suami lagi pergi, ketika suami cari maisha, ketika pergi mencari mata pencaharian. Maka istri bertugas untuk membina, mendidik, membimbing anak-anak. Dan semuanya ada. Semuanya apa kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. Wahiyya mas'ulatun an ra'iyatiha. Semuanya dimintai pertanggungjawaban. Sehingga semua kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab ini. Di dunia maupun nanti di akhirat. Yang lebih berat adalah pertanggung jawab di akhirat. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 hal. Ini bocoran soal nanti ujian internasional di akhirat, ini bocorannya. Jangan ngomong sama yang lain biar nggak tahu, ya. Kata Rasulullah SAW, lam tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'. An umri fima ablahu, wa an shababi fima afnah, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, wa an ilmihi madza amila bihi. Allah akan tanya ini semua. Umur kita selama hidup di dunia sejak balik sampai mati apa aja yang kita kerjakan? Semasa kita masih muda apa saja yang perlu kita lakukan dan pernah kita lakukan? Allah tanya semua. Ketika kita jadi suami, ketika jadi istri, ketika jadi anak, apa aja yang kita berikan kepada Allah? Semuanya ditanya. Harta kita dari mana? Pembuktian terbalik akan ditanya oleh Allah dari mana sumbernya? Kok sampai 58 miliar ini dari mana ujungnya? Dan itu tanya sama Allah. Dan wa'an ilmihi madza amila bi, dari ilmu yang kamu ketahui, Allah nggak tanya gelarmu apa. Gelarmu apa? Saya gelar sajadah ya Allah, ya gelar sajadah, nggak usah ditanya. Ya. Kita nggak ditanya gelarnya, nggak ditanya berapa buku yang pernah kita beli, perpustakaan kita isinya apa, nggak tanya itu. Jadi tanya oleh Allah, an ilmihi madza amil, dari ilmu yang kita ketahui, baik belajar offline maupun online, madza amila bi, berapa persen yang kita tunaikan dari ilmu itu. Dan inilah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, termasuk kita mengamalkan ilmu bagaimana mengelola dan membimbing anak-anak kita ataupun keluarga kita. Oleh karena itu kita harus menyiapkan generasi yang tangguh. Kita diperintah untuk menjaga keluarga dan kita adalah penanggung jawab utama, maka kita harus waspada, jangan sampai generasi lemah. Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Lamnya di situ adalah lam amar. Makanya yakhsha di situ majzum wa alamatu jazmihi ya as-sukun li'annahu fi'lun mudhari'un. Karena sukun di situ adalah membuang huruf ilah. Asalnya yakhsha, maka alif lagi lah. Hadfu harfil ilah. Karena termasuk fi'il mu'tal akhir bil ya atau bil alif. Fal yakhsha. Ya, fal yakhsha, hendaklah takut. Siapa yang takut? Alladzina, orang-orang. Siapa yang maksudnya orang-orang? Adalah orang tua. Hendaknya takut, hendaknya khawatir orang tua. Lau taraku, seandainya mereka meninggal dunia. Lalu meninggalkan siapa? Min khalfihim, di belakang mereka, di belakang mereka, dzurriyyatan dha'afan, generasi-generasi yang lemah. Lemah ekonominya, lemah akidahnya, lemah agamanya, lemah sosialnya, lemah segalanya, pendidikannya. Allah ingatkan sejak 15 abad yang lalu, jangan sampai generasi kita menjadi generasi yang lemah, jadikanlah generasi kita adalah generasi yang tangguh. Khafu alaihim, yang khawatir nanti kalau kita mati, kita hidupnya tidak sejahtera. Hidupnya tidak mulia.
hidupnya tidak terhormat di mata Allah maupun di mata manusia. Ingatkan kepada kita, tapi kuncinya apa? Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Kuncinya dua, takwa kepada Allah dan komunikasi yang baik. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ayat ini tidak khusus terhadap anak yatim. Memang ayat ini khusus anak yatim harus dipelihara dengan baik agar tidak tersia-siakan. Tapi kata Imam Nawawi dalam sebuah ungkapannya bahwa ini adalah ayat universal. Bukan hanya masalah harta yang kita khawatirkan, bukan kesejahteraan ekonomi, tapi adalah pengetahuan, ekonominya, pendidikannya, akidahnya, akhlaknya, jangan sampai lemah semua. Walaupun ayat ini sababun nuzulnya adalah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang mau memberikan infak seluruh harta warisan. Kata Rasulullah, jangan kasih semua sama orang, anakmu makan apa? Perlu kau tinggalkan anak-anakmu nanti kalau kau meninggal, berikan sedikit warisan biar mereka tidak meminta-minta. Sababun nuzulnya memang masalah harta. Tetapi kalau kita menggunakan kaidah usul fikih, ya, bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khusus sabab. Bahwa yang dianggap dalam hukum itu adalah redaksi yang umum, bukan sebab yang khusus. Makanya Al-Quran itu fleksibel, berlaku integral dan universal, kapanpun, dimanapun, dan berlaku untuk siapapun, walaupun sababul wurud dan sababul nuzulnya khusus. Maka jangan sampai menggunakan sababul nuzul, sababul wurud hanya sekedar pengetahuan, tapi hukumnya berlaku umum untuk siapapun, bukan hanya untuk anak yatim dan bukan hanya untuk masalah ekonomi, tapi semua masalah yang bikin generasi lemah harus segera diatasi dan disiapkan agar jangan sampai mereka menjadi generasi lemah, jadi generasi tangguh. Maka sekolahkan dan masukkan ke dalam pesantren Gria Quran tercinta ini. Salah satunya agar kita tidak memiliki generasi yang lemah. Sebab generasi yang baik, ya, ataupun orang tua yang baik itu akan bisa membawa anaknya nanti reuni di surga. Jadi kalau kita ingin reuni dengan keluarga, perbaiki diri kita, perbaiki anak kita, kalau sama-sama mau surga, nanti kumpul dalam satu villa. Ayatnya jelas dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu, insyaallah kita semuanya orang beriman. Dengan iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan wa amalun bil arkan. Tiga faktor ini sudah, insyaallah sudah kita lakukan. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Lalu diikuti oleh keturunannya, ya, keturunannya dalam rangka apa? Dalam hal apa? Dalam iman. Kita orang mukmin, punya anak-anak juga mukmin. Kita orang soleh, anak-anak kita soleh. Nanti kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Bapak Ibu sekalian akan dipertemukan, akan dikumpulkan kembali bersama anaknya seperti di rumah ketika di dunia. Tapi dengan syarat diimanin, anak kita juga beriman menjadi generasi tangguh. Mereka akan reuni dengan bapaknya, reuni dengan ibunya, sebagaimana dulu di rumah pada saat di dunia. Dan wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Pahala bapak ibu itu tidak akan pernah dikurangi sedikit pun, walaupun kebaikan bapak ibu, kesalahan bapak itu mampu mendatangkan dan menghadirkan anak kita di tempat lain yang mestinya dia kelasnya ekonomi, bapaknya di kelas VIP, anaknya terangkat nanti ikut kelas VIP. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala membuat kita bahagia sesama mukmin. Alhaqna bihim, tapi dengan syarat biimani. Anak kita menjadi generasi yang mukmin, generasi yang tangguh, generasi yang berkualitas. Insya Allah kita reuni kembali, masuk surga sekeluarga dalam satu villa bersama. Maka kalau ingin kapten di surga, siapkan sekarang. Buatlah rumah tangga atau keluarga yang, ya, mukminah. Kenapa? Ini 60 slide ini nggak cukup ini. Nanti disebar aja ya. Saya selesai menjelang datang ke sini slide-nya ya. Nanti kalau nggak bisa saya sampaikan, nanti bisa di share ke Bapak Ibu.
Nah, kata Ibnu Abbas bahwa itu ya mutuna alal iman. Kalau kita matinya dalam keadaan iman, kita juga dalam keadaan iman nanti dipersatukan. Di mana? Di surga. Karena jaminan orang beriman di surga walaupun dicuci dulu di neraka. Siapapun yang tidak pernah musyrik kepada Allah, jaminan surga. Maka fi qalbihi mithqalu dzarratin min imanin dakhala jannah. Siapapun yang ada dalam hatinya seberat biji sawi keimanan, jaminan surga walaupun cuci dulu, di laundry dulu, di cleaning dulu di neraka untuk menghabiskan dosa-dosanya, tapi nanti ada harapan itu masih ada, yaitu masuk surga. Nanti ketika masuk surga ketemu dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya di atas, kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke atas. Begitu pula sebaliknya. Menurut beberapa riwayat bahwa orang tua pun juga akan terangkat oleh kenaikan posisi anaknya. Kalau anaknya lebih soleh dari orang tuanya, anaknya akan mengangkat bapak ibunya. Dan Allah pertemukan mereka di atas sana. Begitu pula bapaknya nanti kalau sudah masuk surga, bapak-bapak ini akan mencari dan bertanya, ya Allah, itu ada hadisnya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Rasul mengatakan nanti ada seseorang yang masuk surga, lalu dia tanya, mana istri saya, mana bapak ibu saya, mana anak saya, dicari semua, ya Allah kok nggak ada? Kata Allah, mereka tidak sama seperti amalmu. Kamu naik puncak seperti ini karena amalmu banyak. Sedangkan anakmu, istrimu, orang tuamu enggak sebanyak kamu, enggak sesoleh kamu. Apa kata orang ini? Ya Allah, saya beramal di dunia bukan hanya untukku, tapi aku beramal juga untuk mereka. Tolong ya Allah pertemukan kami dan angkat kami bersama kami di tempat di atas sana. Maka Allah Subhanahu wa taala angkat semua keluarganya, bapak, ibunya, kakek, neneknya, anak-anaknya, istrinya, suaminya, semua di surga. Walaupun tingkatnya paling bawah, diangkat lagi ke puncak sana tempat yang khusus paling atas. Keluarga besar masuk surga. Salah satunya melalui pendidikan di Gria Quran. Siapkan anak-anak kita, keluarga kita menjadi rombongan ilal jannah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Rombongan ya ke dalam surga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala nanti akan pertemukan kita agar kita merasa tenang, merasa nyaman ketemu dengan keluarga ini. Bahkan ada orang yang kaget, nanti mungkin Bapak Ibu kaget. Di surga kita mungkin kelas D, tapi tiba-tiba naik. Jatah kita tuh kelas D. Tapi tiba-tiba di kelas VIP di surga itu. Lalu tanya, ya Allah tempat saya kok di sini ya? Saya nggak layak, nggak pantas. Ilahi lastu lil firdaus ya Allah, wala aqwa 'ala nari jahim. Ya Allah, aku bukan nggak layak masuk surga firdaus, tapi aku nggak kuat masuk neraka. Tapi dia kok sampai di sini? Apa gerangan menyebabkan aku sampai di sini? Kata Rasulullah SAW, ya, istighfar waladika, itu adalah berkat doa anak-anakmu dulu ketika dunia, mendoakan kamu agar dimasukkan surga dan diampuni dosanya. Itulah menyebabkan kamu sampai puncak posisi. Mungkin kita kaget karena anak kita di Gria Quran yang mendoakan kita. Kalau kita didik anak kita mendoakan, dan itulah namanya waladun soleh, menjadi warisan kita, investasi akhirat kita. Jangan warisan harta benda, ya, harta melimpah, rumah mewah, ya. Tapi yang penting bagaimana anak soleh dan solihah, itu yang akan menjadikan us kita berbeda dari yang lainnya. Maka warisan kita adalah waladin solehin, yaitu ulah salah satunya melalui Gria Quran ini. Lanjut, nah ini sampai ini dulu ya. Lalu bagaimana kita menjadi anak-anak kita ketika Ramadan lagi liburan seperti ini, menjaga prioritas anak dalam di bulan Ramadan ini. Tetap menjaga rutinitas harian. Biasa bangun pagi, dibangun pagi. Kalau di sini bangun pagi, sholat subuhnya juga dibangunin. Kalaupun ada murojaah, dituntun dan dipimpin, jangan sampai lewat. Jangan sampai kitnya yang rutin, murojaahnya hilang. Ya, maka rutinitas itu harus jaga, menjadwalkan belajar. Ya, baca Quran atau tilawah atau baca-baca buku yang berguna. Itu perlu diberikan, ya, bimbingan kepada anak-anak kita, menjaga waktu sholat agar sholatnya tetap berjamaah baik di rumah maupun di masjid, agar
dia berinteraksi secara sosial kepada yang lain. Bahkan juga partisipasi dalam kegiatan sosial, baik di lingkungan maupun di masjid, dengan memberikan iftar jama'i kepada saudara-saudara tetangga sebelahnya. Bahkan membantu saudara-saudara yang membutuhkannya dari kaum duafa agar tumbuh kepedulian sosialnya. Kemudian mengoptimalkan waktu di rumah bagi orang tuanya masak, nyapu dan segala macam. Itu dalam rangka agar memberdayakan anak kita di rumah, jangan menjadi juragan ketika di rumah, ya. Di sini juga tinggal minta uang ke orang tuanya, di rumah tidak ngapa-ngapain bantu orang tuanya. Kemudian mengembangkan kreativitas anak. Kalau mungkin punya bakat, punya minat, didorong, didukung, dimotivasi, bukan dikebiri. Nah, tujuannya apa sih? Kita berikan beberapa tips tadi. Itu tujuannya menjaga produktivitas, ya. Kegiatan belajar mereka tidak berhenti ketika pulang. Walaupun tidak sepadat dan tidak seefektif di dalam pesantren, tapi jangan sampai kegiatan-kegiatan rutin yang di dalam pesantren itu jangan sampai libur juga di rumahnya. Maka yang menjadi pemantau adalah bapak ibunya. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan agama, tidak hilang, tidak prei, tidak libur, ketika di rumah tetap belajar. Yang biasanya anak kalau di rumah itu nganggur, tidurnya banyak, dan gamenya lebih tinggi lagi. Belajar lebih menghargai waktu biar tetap disiplin. Yang biasa di sini disiplin, bangun malam, sholat subuh, semua dibangunin oleh para pengurus dan ya musyrif dan musyrifahnya. Sekarang pindah, musyrif-musyrifahnya adalah bapak ibunya di rumah. Walaupun kadang-kadang lebih percaya musyrif dan musyrifahnya di sini daripada di rumah. Begitu kira-kira. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab dengan dirinya sendiri dan kepedulian kepada sosialnya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang kurang dari saya tambah sendiri. Yang lebih dari Allah jangan dikurang. Wabillahi taufiq wal hidayah waradul anaya wal minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi fathun qaribun basyiril mu'minin. Berhormati Guru Cendrawasih, dulunya banyak berwarna-warni. Dari lubuk hati kami ucapkan terima kasih dan semoga kita jumpa lagi di Ramadan tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Mahmud atas penyampaiannya. Tadi di spill juga bahwa slide-nya sudah disiapkan 60 slide ya. Baru selesai tadi sebelum berangkat. Tapi ya qadarullah ya Ustaz ya. Apa namanya? Dikarenakan kesempatan yang mungkin terbatas, jadi tadi intisarinya saja yang disampaikan. Insya Allah nanti tetap akan di-share untuk slide-nya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan apa yang sudah tadi Ustaz perjuangkan ya dalam materi tersebut. Ya, sedikit saya berikan tambahan ya. Tadi bahwa pesannya adalah untuk kita semua mohon bekerja sama untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita sebelum nanti anak-anak mungkin akan dijemput pulang, kemudian mungkin berlibur bersama Umi Abi di rumah. Mohon mungkin ada satu sedikit pesan saya gitu. Ini saya dapatkan tadi dari sebuah buku intisari dari kitab Tarbiyatul Aulad. Mungkin di antara kita semua banyak yang mungkin lupa dengan hal ini. Termasuk mungkin saya merasakan lupa juga dengan hal ini gitu. Tapi ini cukup penting. Dan intisari dari kitab Tarbiyatul Aulad itu semua yang penting tapi kelihatan sepele gitu. Salah satunya adalah untuk jangan lupa menyampaikan rasa cinta kita kepada anak-anak kita. Ya, biasanya banyak orang tua tuh malu gitu untuk mengucap itu gitu kan. Walaupun setiap kegiatannya itu adalah bentuk kasih sayangnya. Tapi ternyata mengucapkan itu perlu, sebagaimana Rasulullah pun melakukan itu. Yang saya baca di sana adalah bagaimana Rasulullah menyampaikan hal itu kepada orang-orang yang dicintainya, nggak mesti anaknya, tapi juga kepada sahabatnya juga dia mengucapkan, ya saya mencintaimu gitu. Maka karena itu terimalah sebuah amalan, yaitu waktu itu beliau bertemu dengan Muaz bin Jabal, masih kecil waktu itu. Dia sampaikan bahwa saya mencintaimu, maka amalkanlah doa ini, yaitu Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu adalah hadis yang musalsal ya, disampaikan oleh Rasulullah kepada satu orang, kemudian beliau sampaikan lagi kepada orang-orang yang lain. Lain dengan hadis yang lain yang disampaikan secara banyak orang gitu. Jadi ini hadis yang private, bisa dibilang seperti itu. Tapi intinya adalah untuk mengucapkan rasa cinta kita kepada anak-anak kita. Ditambah, sembari itu, mungkin tadi Rasulullah sembari mengucapkan rasa cintanya, sekaligus mengingatkan, amalkan ya hadis ini gitu. Tapi buat Umi Abi sekalian, ketika nanti sampai di penghujung masa KBM
santri, anak-anak menjelang pulang, sampaikan cita Umi Abi kepada anak-anak, sembari sampaikan bahwa kerjakan nih, ada beberapa PR dari ustaz-ustazahnya, dari Giri Quran, yaitu nggak banyak sebetulnya. Kita PR-kan kepada anak-anak, jangan sampai terlena dengan istilah libur gitu. Apalagi kita masih di bulan Ramadan, masih ada setengah Ramadan buat anak-anak kita ini nanti di rumahnya. Jangan sampai ketinggalan untuk tilawah, jangan sampai ketinggalan untuk nanti ada kegiatan setoran kepada Umi Abinya, ya, setoran apa yang sudah dihafal sesuai kemampuannya. Tapi untuk yang sudah mampu, harapannya bisa 1 juz disetorkan kepada orang tuanya di rumahnya. Kemudian ada amalan yang lain. Pasti ya. Yang pasti sholatnya harus jaga. Kemudian di masjid ya bagi yang ikhwan, kemudian tilawah 1 juz, setoran kalau yang sudah mampu 1 juz, disimak oleh orang tua, salat tarawih, salat duha, salat qiyamul lail. Kalau qiyamul lail di sini targetnya 2 hari selama sepekan. Kemudian zikir pagi dan sorenya ini jangan sampai terlewat, al-masurat maupun wirid-wirid yang lain yang mungkin bisa diamalkan. Kemudian mendengarkan ceramah atau kajian setiap hari. Nanti ada sebuah buku nanti dibekalkan kepada anak-anak, maka nanti itu diisi dan ditandatangani setiap hari oleh orang tua. Kalau di sini kan yang memastikan kan wali asramanya. Nanti kalau di rumah langsung dari orang tuanya nanti memastikan anak-anak untuk menjalankan segala tugasnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di sini. Selebihnya mungkin ada sedikit penyampaian dari perwakilan komite orang tua ya. Sebelum disampaikan mungkin saya ingin menyampaikan juga banyak-banyak terima kasih pada Umi Abi semuanya atas segala bantuan dan doa dari Umi Abi sekalian. Alhamdulillah bisa terlaksana kegiatan kita di Giri Quran. Salah satunya kegiatan pada sore hari ini di sini yaitu kajian orang tua santri dan juga segala buka puasa bersamanya. Menu buka puasa ini juga tidak terlepas dari bantuan-bantuan donatur yang banyaknya dari orang tua santri juga. Dan juga dari komite orang tua yang juga banyak membantu kegiatan kami. Seperti kegiatan orang tua santri ini, kemudian kemarin Tafiab Ramadan, itu banyak kita dibantu juga oleh komite orang tua. Jadi saya ucapkan juga jazakumullah khair kasih kepada perwakilan orang tua yang sudah membantu kami dengan segala kesibukannya begitu. Baik, selanjutnya mungkin karena Pak Yusuf mungkin belum ada, seperti biasa nih Pak Busper mungkin boleh memberikan 1-2 sepatah kata gitu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lebih dari sekali ini ada tembakan-tembakan di akhir acara bersama orang tua. Insya Allah kami mewakili komite wali santri yang sudah dibentuk oleh pesantren Giri Quran mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada para wali santri sekalian, karena dengan keterbatasan yang kita ketahui bersama, Giri Quran ini melalui bantuan dari kita para wali santri, maka beberapa kegiatan yang diadakan sebagai salah satu pendorong dan penyemangat putra-putri kita yang sedang mondok di sini, termasuk juga salah satunya acara GOT pada hari ini dan beberapa kegiatan yang lain, melalui sumbangan Bapak Ibu sekalian, khususnya yang sudah diberikan
ketentuannya melalui pesantren, informasinya, kemudian dari dana tersebut sudah kami kelola melalui komite, dan salah satunya untuk membantu beberapa kegiatan bersama seperti ini. Terlepas tadi dari Buya Quran juga sudah menyampaikan kita membuka donasi juga untuk kegiatan komunitas, dan alhamdulillah dalam waktu semalam itu kurang lebih total dana 2.500.000. Ya, dalam waktu baru di-share malam, paginya sudah ketutup tuh kebutuhannya. Sedangkan kekurangan dananya dari komite. Setelah ditutup pun masih mengalir lagi dana, gitu ya, untuk kegiatan Ramadan ini. Jadi sekali lagi kami sebagai kepanjangan tangan dari pesantren Buya Quran, sebagai juga wali santri yang ingin juga membantu dari kemampuan yang kami miliki agar anak-anak kami yang ada di sini bisa lebih bersemangat lagi menghafal Quran. Kita mungkin semata dua kata-kata yang bisa kami sampaikan atas nama komite wali santri Buya Quran. Sekali lagi, jazakumullah khairan jasa. Mudah-mudahan semua kontribusi yang sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian bermanfaat buat anak-anak kita dan buat kita orang tuanya khususnya, karena hakikatnya kewajiban mendidik ini kan jatuhnya kepada kita selaku orang tuanya, tapi saat ini kita dibantu Buya Quran mendidik anak-anak kita, wabil khusus untuk bisa menghafal Quran dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan ya untuk Bapak Ibu komite mungkin khususnya, mungkin sebagaimana yang tertulis di dalam SK juga ya, bahwa ada kewenangan bagi komite dalam pengumpulan dana iuran begitu. Namun sampai saat ini memang laporannya belum terlaporkan secara gamblang. Memang karena saya juga kan terlibat juga di situ untuk menyaksikan gitu di dalam grup. Banyak kesibukannya gitu daripada Abi yang ada di dalamnya. Jadi insya Allah masih kami tunggu Abi, insya Allah untuk laporannya. Sekilas kemarin sudah ada, ya kayaknya setengah sudah ada ya terkumpul gitu dari yang ditargetkan seperti itu. Ya mudah-mudahan dana yang terkumpul itu bisa termanfaatkan sebaik-baiknya, dan jangan sampai itu menjadi beban. Seandainya ada yang terbebankan dengan hal tersebut, boleh nanti komunikasi dengan komite orang tua, karena tujuannya adalah untuk memaksimalkan bantuan yang bisa diberikan untuk program-program di pesantren, dan insya Allah kita sudah sama-sama merasakan manfaatnya. Ya, selebihnya insya Allah itu saja yang bisa kami berikan pada kegiatan ini. Setelah ini kita akan buka puasa bersama. Untuk Umi bisa nanti ikut buka puasa bersama ustazah di lantai atas, dan abi-abinya bisa ikut buka puasa di sini bersama ustadz-ustadznya. Sebelum ditutup, saya akan minta kesediaan dari Ustadz Mahmud untuk memimpin doa terlebih dahulu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصحابة الرسول الأجمعين الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويا سماء قريب مجيب دعوة، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمة برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم وزلزل أقدامهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من قتل المسلمين. سبحاننا المجاهدين في فلسطين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه
إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ودين رسولك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك ودين رسولك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا دائما سقط برحمتك ارحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتحمدنا برحمتك يا ارحم الراحمين وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار حرم هذه الوجوه جميعا من النار برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, saya cukupkan di sini dan dari saya pribadi mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Yang segala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dari kita yang masih perlu banyak belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk ibu-ibu, umi-umi semua, insya Allah bisa berbuka di atas sambil menunggu berbuka. Mungkin bisa dipersiapkan dulu posisinya. Untuk abi-abi nanti kita buat posisi mungkin melingkar kali ya, biar lebih mudah untuk pembagiannya. Dan ada Pak Tengku juga ya dari Pak Guru. Makasih udah datang. Insya Allah kita buka sama-sama. Ini jawab kan?
Buka puasa ya.